Halo adik-adik, terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Nah, pada video kali ini Bapak mau membahas tentang kelipatan, persekutuan, dan faktor persekutuan. Nah, setelah kemarin kita belajar tentang kelipatan, kemarin kita sudah bahas tentang kelipatan ya. Sudah bahas tentang kelipatan dan faktor. Ini kelipatan sama faktor sudah kita bahas. Nah, sekarang kita bahas tentang persekutuannya. Jadi ada persekutuannya, nggak cuman faktor atau kelipatan, tapi kelipatan ada persekutuannya, faktor ada persekutuannya. Kalau kita telaah dari kata sekutu, sekutu itu kan berarti ada kawannya ya, ada kawannya. Nah, jadi kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama. Wah, jauh kali. Yang sama dari dua bilangan atau lebih, gitu ya. Jadi kelipatan persekutuan itu adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Dua bilangan itu gimana Pak Budi? Jadi misalnya 8 dan 3, ini kan dua bilangan ya. Atau 9, 8 sama 2, ini kan berarti ada tiga bilangan. Oke, daripada bingung kita langsung masuk ke contoh aja. Yang pertama kita bahas tentang kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan. Contohnya gimana? Tadi kan kita udah tahu kalau kelipatan persekutuan itu merupakan kelipatan dari dua bilangan atau lebih. Jadi di sini contohnya tentukan kelipatan dan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Jadi kita disuruh menentukan kelipatan persekutuan dari angka 3 dan 4. Oke, langsung kita jawab aja ya di sini ya. Oke, jadi dari angka 3 sama angka 4. Kita cari kelipatannya. Kelipatan 3, berarti 3 itu sendiri ya. 3 tambah 3 berapa? 6. Kita bisa pakai kali, bisa pakai tambah dengan angka atau bilangan itu sendiri. Misal kalau dikali kan berarti dikali dengan bilangan asli. Berarti 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4. Kalau kita tambahkan juga sama, 3 tambah 3 6, tambah 3 9, tambah 3 lagi berapa? 12, tambah 3 lagi 15, kemudian tambah 3 lagi 18, 21, berapa lagi? 27, 30, 33, 36, 39, dan masih ada lagi ya. Kita sampai di sini aja. Kemudian kelipatan dari 4. Ada angka 4 itu sendiri, kemudian ada angka 8, ada angka 12 di sini, kemudian ada angka 16. Kemudian ada angka 20, kemudian 24,
28. Berapa lagi? 32. Berapa lagi? 36. Ayo berapa lagi? 40 dan 4, kemudian seterusnya. Nah, yang sudah kita cari tadi ini namanya kelipatan. Nah, sekarang kita cari kelipatan persekutuan. Berarti yang sama di antara dua kelipatan yang udah kita cari tadi, cari angka yang sama. Ada nggak? 3 nggak ada ya. 6, 8, 9 nggak ada. 12 ada nggak? Ada. Oke, kita ganti tinta dulu. Pakai yang warna merah. Pakai warna hijau aja. 12 di sini angka 12 ada angka 12 sama 12. 15 nggak ada ya. 18 nggak ada. 21 nggak ada. 27. Wah, ini tadi salah nih. Ini 18, 21, habis 21 aturan 24 dulu. Tambah 3, 24. 24 tambah 3, 27. Ada 24 ya. Di sini ada 24. Kemudian 27, 28, 30. Ada 33, 36 ada ya. 36. 36 dengan 36. Oke, berarti kalau kelipatan itu ada 369, kelipatan dari 3, 369, 12 dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 4 ada 48, 12, 16, 20 dan seterusnya. Tapi kalau ingin tanya kelipatan persekutuannya, yaitu ada 12, ada 24, ada 36. Kita tulis di sini aja. Kita tulis di atasnya. Maka kelipatan persekutuannya adalah 12, 24, kemudian 30, 36, dan nanti masih ada lagi. Oke, sampai sini paham ya tentang kelipatan persekutuan? Kelipatan dan kelipatan persekutuan. Oke, sekarang kita lanjut ke faktor. Jadi tadi udah kelipatan, sekarang faktor dan faktor persekutuan. Faktor persekutuan. Oke, langsung ke contoh soal aja ya. Contoh, ini berarti nomor 2 faktor. Contoh soal. Tentukan. Oh ya, pengertiannya dulu, lupa. Jadi pengertian dari faktor persekutuan. Faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Oke, sama kayak kelipatan tadi. Jadi kalau kelipatan itu kan berarti kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Berarti bisa 3 bilangan, 4 bilangan, dan seterusnya. Nah, sekarang kita ke faktor. Sama aja, berarti faktor persekutuan itu adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Oke, kita ke contoh aja ya. Contohnya di sebelahnya aja. Contoh atau di sebelahnya di slide berikutnya. Kita jangan pakai tinta hijau lah. Pakai tinta yang lain. Hitam. Tentukan faktor dan faktor persekutuan dari 12 dan 18.
Jadi kita punya angka 12 dan angka 8. Oke, ayo kita cari faktornya dulu ya. Faktor dari 12. Oke. 1 bisa nggak? 12 bagi 1, 12 ya bisa. 12 bagi 2, dapatnya 6, bisa. Habis ya dibagi 12 bagi 3. Kan kemarin faktor itu kan berarti yang habis dibagi tanpa sisa. 12 bagi 3 berapa? 4. Bisa kan? 12 bagi 4 lagi. 12 bagi 4. 12 bagi 4, 3. Berarti salah, ini 3. 12 bagi 4, 3. Berarti bagi 4 bisa. Saya tak hapus 3 ya. 3 bisa ya. 3. Kemudian 4. 5. 12 bagi 5 nggak bisa. 12 bagi 6 bisa. 12 bagi 7 nggak bisa ya. Sampai 12 bagi 10 nggak bisa. Bagi 11 nggak bisa. Dan 12 bagi 12 bisa. Sekarang 8 bisa. 2 bisa. 3 nggak bisa. 4 bisa. 5 nggak bisa. 6 nggak bisa. 8. Maksudnya gini loh. 12 dibagi 1, 12 dibagi 2, ya kan bisa. Kalau 12 dibagi 8 kan nanti hasilnya sisa ya, jadi nggak bisa ya. Jadi kita cari angka yang bisa membagi habis angka tersebut. Jadi angka 12 dan angka 8, itu namanya faktor. Nah, udah dapat faktornya, kemudian kita cari faktor persekutuan, berarti yang sama. Berarti dari kedua faktor tersebut cari yang sama. Ada angka 1 sama, angka 2 sama, angka 3 nggak ada, angka 4 sama ya. 6, 12 sudah. Berarti jadi faktor persekutuannya adalah 1, 2, dan 4. Sampai sini paham ya? Ini namanya faktor persekutuan. Jadi dicari angka yang sama dari kedua faktor yang ditentukan tadi atau dari kedua bilangan tadi. Dari 12 dan 8 kita cari faktornya. Kemudian dari hasil faktornya ada nggak angka yang sama? Itu namanya faktor persekutuan. Begitu juga dengan yang tadi, yang kelipatan. Kita cari angka yang sama, dapatnya yang ini. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kalau bisa, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan semoga adik-adik paham dengan apa yang saya jelaskan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.